Pemerintah menilai kekayaan intelektual tak lagi sekedar perlindungan hukum, melainkan aset strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, sinergi antar lintas kementerian dan juga lembaga dinilai menjadi kunci untuk mengakselerasi inovasi nasional. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menggelar Forum Koordinasi Nasional Kekayaan Intelektual Indonesia tahun 2026 di Jakarta. Sejumlah kementerian hadir guna memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia. Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Indonesia memiliki potensi kekayaan intelektual yang sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Aktas juga menegaskan, pengembangan ekosistem kekayaan intelektual tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Hukum sendiri, namun dibutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar perlindungan serta pemanfaatan kekayaan intelektual dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Forum ini menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing nasional, termasuk mendorong peningkatan posisi Indonesia dalam Indeks Inovasi dan Kekayaan Intelektual Dunia. Kita berharap mudah-mudahan ada sesuatu yang kekayaan Indonesia yang kita miliki luar biasa yang belum kita maksimalkan ya. Kita belum maksimalkan dan insya Allah ini menjadi momentum yang baik dalam rangka menaikkan global index kita tentang inovasi, tentang hak kekayaan intelektual. Kementerian Hukum menginisiasi ini sadar sepenuhnya bahwa Kementerian Hukum tidak boleh bekerja sendiri. Mudah-mudahan pertemuan hari ini itu bisa menghasilkan satu dokumen dan itu bisa diimplementasikan dan dikerjakan secara bersama-sama oleh seluruh kementerian. Dan yang paling penting ini akan bisa menjadi dokumen dalam perencanaan pembangunan nasional. Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Oto Hasibuan menegaskan keberhasilan kekayaan intelektual tidak dapat diukur dari banyaknya sertifikat yang terbit. Pemerintah akan memfokuskan kebijakan pada komersialisasi hasil riset, penguatan hilirisasi inovasi, pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, serta integrasi data antar lembaga agar memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Selama ini kita hanya berpikir tentang kekayaan alam kita, tambang, nikel, emas dan sebagainya. Kita tidak pernah berpikir sesungguhnya kekayaan intelektual ini bisa saja lebih besar daripada kekayaan alam yang selama ini kita usahakan. Dan kita tahu memang berbicara tentang hak kekayaan intelektual tidak cukup dilaksanakan oleh satu kementerian, tapi adalah semua kementerian. Tapi biar bagaimanapun, meskipun di semua sektor itu hal ini terjadi, harus ada juga satu kementerian yang menjadi lokomotifnya. Membawa semua kementerian lain ini menjadi mengembangkan hak kekayaan ini. Hari ini Menteri Hukum telah menjadikan sebagai lokomotif untuk bisa membawa hak kekayaan intelektual ini bisa berkembang. Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menyatakan, kekayaan intelektual akan diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan nasional, mulai dari rencana pembangunan jangka menengah hingga visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, langkah ini menjadi fondasi untuk memastikan hasil karya dan inovasi anak bangsa mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan standar internasional. Ini adalah langkah awal kita untuk menatap perekonomian kita, untuk menyiapkan masa depan kita, bahwa kekayaan intelektual yang sudah dibuat oleh warga negara Indonesia harus terlindungi dan dilindungi. Dan konsep ini akan dibuat bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, bersama Kementerian Hukum dan kementerian dan lembaga terkait di Indonesia. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ellen Setiadi, menilai kekayaan intelektual memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru. Pemerintah pun mendukung pembiayaannya
melalui skema kredit usaha rakyat atau KUR dengan agunan berupa sertifikat kekayaan intelektual. Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah sepakat memberikan dukungan dalam sisi pembiayaan, salah satunya adalah melalui pembiayaan kredit usaha rakyat yang saat ini agunannya cukup dengan sertifikat kekayaan intelektual. Berapapun nilainya, tentu nanti dilakukan penilaian oleh badan yang berwenang, sehingga Bapak Ibu sekalian yang mempunyai sertifikat kekayaan intelektual sudah dapat bisa mengajukan kredit usaha rakyat ini pada bank penyalur, dan tentu kami nanti akan memfasilitasi kalau terdapat ada permasalahan kendala. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga diharapkan tidak hanya terhenti hanya pada saat penandatanganan komitmen, melainkan mampu diimplementasikan untuk kebijakan mendorong inovasi, melindungi kekayaan intelektual, serta meningkatkan daya saing Indonesia. Dari Jakarta, Hazifa Dinata dan juru kamera Ajat, CNBC Indonesia, Beyond Business.